Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang mudah-mudahan pada malam ini insyaallah senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-29. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kembali salah satu kewajiban kita, salat Isya berjamaah, salat sunat tarawih. Dan insyaallah mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita yang telah kita lakukan, baik itu ibadah puasa, infak, sedekah, salat sunat tarawih, tilawatul Quran, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, mudah-mudahan tercurahkan kepada sekalian sebagai umat ya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Insyaallah jam isbat dilaksanakan besok hari Sabtu. Kita tinggal pemerintah apakah nanti genap 30 hari atau 29 hari. Tentunya adalah Ramadan meninggalkan berbagai macam kenangan, meninggalkan berbagai macam hal yang sangat berkesan di hati kita. Tidak terasa 30 hari, entah itu nanti 29 hari kita dikembali dengan bulan Ramadan. Di kawah candri mukanya Ramadan kita digembleng. Makanya Ramadan pantas disebut dengan syahrul tarbiyah, yaitu adalah bulan pendidikan. Walaupun kalimat tarbiyah ini adalah kalimat yang umum, dan ada salah seorang ulama yang tidak setuju dengan kalimat tarbiyah. Beliau lebih mendekatkan kalimat ta'dim, adab, dibanding dengan tarbiyah. Karena kalau tarbiyah adalah konsepnya kepada knowledge, pengetahuan. Tapi kalau ta'dim, di samping pengetahuan juga menjurus kepada karakter manusia. Itu adalah perbedaan tarbiyah dengan ta'dim. Terlepas dari perbedaan itu, kita lihat apa pendidikan, apa konsep pendidikan, apa konsep tarbiyahnya, sehingga Ramadan disebut dengan bulan pendidikan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah Allah berikan 3. Yang pertama adalah ada jasad, ada badan kita. Badan kita akan bergerak kalau ada ruh, dan akan sempurna manusia itu di samping ada jasad, ada ruh, ada akal. Jadi 3 unsur yang penting dalam manusia, yaitu ada jasmani, ada rohani, dan ada akal. Itulah manusia yang sempurna. Salah satu hilang, maka tidak sah menjadi seorang manusia. Ketiga unsur itu harus betul-betul kita jaga, betul-betul memerlukan vitamin, nutrisi, masukan-masukan yang sangat baik. Nah, Ramadanlah ketiga unsur ini digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Makanya penggemblengan yaitu jasmani, rohani, dan ruh digembleng di bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari atau 29 hari.
Berarti ada kaitan bulan Ramadan dengan tarbiyah atau pendidikan ketiga unsur tadi. Supaya apa? Supaya tumbuh, berkembang dan sempurna. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, pendidikan yang pertama adalah disebut dengan pendidikan ruhani. Pendidikan ruh itu perlu kita didik, perlu kita bina. Karena kosong hampa kalau rohani dibiarkan. Ruh kita dibiarkan tidak diberikan masukan, tidak diberikan vitamin. Ramadanlah banyak memberikan nutrisi, vitamin-vitamin yang diberikan kepada rohani. Sehingga timbul apa? Timbulah keikhlasan dalam diri kita. Karena apa? Syarat puasa adalah imanan wahtisaban. Dengan ihtisab itu kita didik untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan, tambah keikhlasan itu adalah kita bawa dalam hal-hal kegiatan apapun yang positif. Makanya Ramadanlah dibina, dipupuk, yaitu tentang rohani. Dengan apa? Tazkiyatun nufus, pensucian diri kita. Mudah-mudahan insya Allah rohani kita, ruh kita di bulan Ramadan terus dibina, dipupuk sehingga selesai Ramadan menambah atau nutrisi kita adalah betul-betul diisi dengan hal-hal yang sangat positif. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah manusia yang mensucikan diri. Karena ada dua unsur, ada unsur fujur dan ada unsur takwa dalam diri kita. Munculkan yaitu takwa. Supaya sesuai dengan tujuan puasa, yaitu adapun. Itu adalah pendidikan atau pendidikan daripada jiwa. Yang kedua apa? Tarbiyatul jasad. Dididik, dibina rohani dan jasmani kita. Bagaimana mata kita dibina, dilatih. Ketika puasa dilatih supaya tidak menghilangkan apa? Menghilangkan pahala puasa. Puasanya jadi, tapi kalau matanya jelalatan, masih melihat hal-hal yang tidak baik, apalagi para pemuda, anak-anak melihat hal-hal yang pornografis, batal pahala puasanya. Karena jelas ketika Ramadan, apalagi libur panjang, otomatis siswa atau anak-anak memegang HP lebih lama daripada sekolah. Perhatikan Bapak sekalian, ketika kegiatan hari Sabtu dan Minggu banyakkan belajar atau pegang handphone. Di handphone segala macam ada fasilitas. Kalau tidak disuatir, dibimbing, anak-anak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Ramadan kita pilih, matanya dijaga, telinganya dijaga, tangan kita jaga, segala macam kita jaga. Insya Allah ketika selesai Ramadan, jasad kita akan terbiasa pada hal-hal yang positif. Hati-hati para pemuda sekalian, ternyata Indonesia adalah para remajanya hampir sebagian besar yaitu sudah mengenal yang namanya pornografi. Itu akan merusak sendi-sendi atau serat-serat saraf kita. Di mana mau berkembang Indonesia kalau para remajanya masih cenderung kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya adalah pornografi, baik dari bacaan maupun dari adalah perbuatan. Mudah-mudahan insya Allah putra putri kita terjaga dari hal-hal yang sifatnya adalah negatif. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, para jamaah sekalian, apa pendidikan daripada Ramadan adalah tarbiyatul istimaiyah, yaitu adalah kita melatih simpati, empati kepada orang lain, istimaiyah sosial. Ketika Ramadan, panitia mengajak takjil, langsung bersegera untuk mendirikan takjil, mendirikan untuk makan sahur. Itu adalah melatih empati. Ada gerobak yang berjalan, kita isi. Empati kita, simpati kita akan tumbuh
dan berkembang akan dibina dengan bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan ya sosial kita adalah hidup tidak sendiri, tapi adalah kita membangun sosial dan kita adalah membutuhkan orang lain. Ya, di mana kita adalah hidup bermasyarakat. Ya, yang keempat adalah tarbiyatul khuluqiyah. Bagaimana dididiklah akhlak kita. Bagaimana kita bersifat jujur, bersifat disiplin, dan juga kita bersifat menahan amarah. Puasa adalah salah satu cara untuk melatih kejujuran. Karena apa? Tentang puasa yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas hadis Nabi mengatakan as-saumu bi wa ana adzimi. Puasa adalah untukku dan aku yang akan langsung membalas pahalanya. Karena puasa adalah sifat yang sirriyah, rahasia. Orang lain tidak tahu. Di samping kita apa puasa atau tidak tahu. Teman kita puasa atau tidak tahu. Ya mungkin para untuk lemes, padahal sudah makan 2 piring, tidak tahu kan? Ya kan mungkin sudah minum, sudah makan, para lemes tidak tahu. Yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan momentum Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan insya Allah ruh kita, badan kita, jasmani kita, dan akal kita insya Allah jaga dan Allah tumbuh kembangkan selama Ramadan. Dan insya Allah pada Ramadan, pasca Ramadan kita adalah menjadi orang-orang yang memang mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita berdoa ya, mudah-mudahan ya untuk tahun depan ya Ramadan yang akan datang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.